Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ramadan, ketika kita sudah melewati 10 hari pertama babak penyisian, masuk ke babak semifinal ini, kita seharusnya seperti itu, tambah bersemangat. Karena apa? Sudah semakin tampak titik tujuan kita, bahwa tujuan kita sebagai la'alakum tattaqun, sebagai derajat muttaqin, dan jaminan ampunan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi semakin terlihat di pelupuk mata, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala: Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah musholla An-Najah Mimbaan Panji Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah telah memberikan izin sekaligus memberikan setrum atau memberikan energi, memberikan stimulan berupa taufik kepada kita semua, sehingga memasuki 10 hari yang kedua bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini, kita masih dimampukan oleh Allah untuk hadir di musola tercinta ini. Untuk dalam rangka apa? Dalam rangka mewadahi tumpah ruahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pahala yang besar dan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keselamatan dunia akhirat kita, di mana kita diberi sarana untuk itu semua, yakni siangnya saum, malamnya qiyam, dengan jaminan pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Di ayat lain dinyatakan oleh Allah bahwasanya target dari ibadah bulan suci Ramadan ini adalah derajat muttaqin. Jadi diperintahkan atas kita berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan agar dengan puasa ini kita dihantarkan untuk masuk atau memiliki makom muttaqin. Yang muttaqin itu di dalam salah satu ayat surat Adz-Dzariyat, innal muttaqina fi jannati wa uyun, bahwa orang yang muttaqin itu, orang yang bertakwa itu posisinya nanti di surga, surga yang bagian inti, bagian taman, bagian yang terindah dari surga. Jadi surga itu seperti musola ini ada serambinya, ada terasnya, ada macam-macamnya, tetapi ada inti dari suatu tempat. Nah, bedanya apa surga biasa dengan jannati wa uyun? Surga, taman-taman surga ini, kalau di surga biasa kita memerlukan segala sesuatu masih by order, Pak Nanang, by order. Saya masih ingat terus kalau Pak Nanang itu di dinas dulu, saya masih di sekolah itu SD, kalau mau mencairkan dana bos itu by order, harus ada rapnya, itu by order. Nah, kalau taman surga, ibu-ibu sekalian, itu tidak usah order. Jadi apa yang diinginkan hati, apa yang dikehendaki oleh kita bisa langsung ngambil sudah. Atahu mir rabbihim. Jadi mereka mengambil dari Rabb langsung. Tidak usah nunggu pesanan, tidak usah nunggu COD, tidak usah. Alhamdulillah Bapak sekalian, mudah-mudahan kita di tanggal belasan ini sudah mencapai ya hampir pertengahan jalan. Saya teringat Bapak Ibu sekalian, saya ini orang perantauan, masih punya asal usul di daerah Banyuwangi paling pojok dekat Alas Purwo sana.
setiap kali mudik itu kalau sudah sampai di pertengahan atau sampai mendekati daerah tujuan itu rasanya itu gimana? Hilang rasa capek itu. Kelihatan pohon kanan kiri, kelihatan bangunan, lihat sungai kanan kiri, belokan jalan itu sudah hafal, sudah seolah-olah sudah nyampe ke rumah. Sehingga yang ada apa? Semangat juang. Yang tadinya sudah agak ngantuk-ngantuk kalau nyetir, capek-capek, langsung hilang semua itu. Dimana lagi ada tikungan yang kita punya nostalgia di situ, ada jalan yang kita pernah masa kecil kita lalui di situ, langsung hilang. Nah, Ramadan ketika kita sudah melewati 10 hari pertama, babak penyisian, masuk ke babak semifinal ini, kita seharusnya seperti itu, tambah bersemangat. Karena apa? Sudah semakin tampak titik tujuan kita, bahwa tujuan kita sebagai la'alakum tattaqun, sebagai derajat muttaqin dan jaminan ampunan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi semakin terlihat di pelupuk mata, Pak. Apalagi nanti menjelang memasuki 10 hari yang akhir. Sejak itu sudah terngiang-ngiang betapa ibadah kita di suatu malam itu, di malam ganjil, mendapatkan balasan atau kesepadanan nilai khairun min alfi syahr. Ini satu titik atau satu momentum yang kita semakin kesini seyogyanya semakin bersemangat, dan kita paham hanya orang-orang yang khusyuk saja yang oleh Allah kehendaki, hanya orang-orang yang disematkan keimanan di hatinya yang Allah kehendaki untuk terus menapaki bulan suci Ramadan ini dengan penuh semangat. Dengan penuh semangat. Semangatnya apa? Dengan penuh dasar keimanan dan semangat ikhtisab, melihat titik akhir dari perjalanan Ramadan ini, betapa kita bersih dari dosa-dosa, betapa kita memiliki derajat muttaqin yang sudah terngiang kelak. Tempat seorang yang bertakwa itu di mana? Orang muttaqin itu di mana? Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu perjalanan yang sebenarnya sangat pendek, 30 hari, tetapi ini mewakili perjalanan panjang kita ketika kita sudah berada usia umat Rasulullah ini ya antara 60, 70 maksimal, atau sedikit sekali yang sampai 100 atau 100 lebih. Dari segi usia saya sudah 50 lebih loh Pak, kayak gini jelek-jelek ini. Dan 50 lebih saya hitung loh tua aku ya. Kalau perasaan itu masih tetap muda, tapi lihat anak sudah saat gini besarnya, sudah skripsi di STKIP sudah besar, Masya Allah. Saya hitung lagi usia saya lahir 74, oh sudah 51, ya beneran lah tua. Artinya kalau semakin kita banyak usia, itu seyogyanya, fitrahnya Bapak Ibu sekalian, itu semakin bersemangat untuk mencapai titik usia kita nanti. Kalau usia Nabi SAW 63 tahun, kalau kita sekarang, Pak Komar pinten Pak Komar? 72. Oh, bonusnya Masya Allah, bonusnya sudah banyak, sudah 9 tahun bonusnya. Artinya semakin bersemangat, wajar gitu, wajar semakin bersemangat gitu. Ibu-ibu masih ada yang 50, masih ada yang 55, ada yang 60 gitu. Sehingga sejalan dengan usia yang bertambah, dengan sejalan dengan makin berkurangnya usia Ramadan tahun ini, dan kita bisa rasakan kalau Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita, betapa imannya kalau kita mengendorkan semangat kita di dalam beribadah. Siangnya jangan sampai, kalau puasa iyalah, insya Allah semua kita yang hadir di sini, terutama insya Allah jaminan yang hadir di sini malam ini apasa kakabih, puasa semua. Tetapi yang perlu kita muhasabahi adalah, sudahkah puasa kita itu aman dari nilai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aman dari kerusakan nilai puasa kita. Karena puasa ini Rasul sudah mengisyarahkan, kamin shaimi laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang kuat menahan lapar dan haus dari fajar hingga tenggelam matahari, menahan puasa, berpuasa, tetapi tidak mendapat apa-apa karena rusak oleh rofas, kata-kata kotor, oleh
ucapan-ucapan yang tidak benar, oleh pandangan-pandangan yang tidak diridhai oleh Allah. Nah, kerusakan-kerusakan nilai puasa semacam ini nanti di akhir Ramadan ditutup atau berusaha ditebus atau di cover dengan zakatul fitr, zakat fitrah. Zakat fitrah itu diantaranya adalah membersihkan, menyempurnakan puasa-puasa yang rusak. Nah, agar nanti zakat fitrah kita ini tidak berat, Pak. Ibarat ginjal itu, Pak. Kalau ginjal itu penetralisir racun dari cairan-cairan yang kita minum. Zat-zat cair yang kita minum, yang kita makan mengandung air, ginjal ini menetralisir. Nah, kalau racun-racun yang kita minum itu bisa kita minimalisir, kita minimalisir makan zat-zat buah-buahan yang pakai pestisida misalkan, hati-hati dalam pola makan, maka ginjal kita tidak akan berat. Tidak minum minuman-minuman yang banyak perasa, pewarna dan lain sebagainya, maka ginjal kita akan ringan kerjanya, tidak dikhawatirkan jebol. Nah, zakat fitrah itu juga punya kadar. Seberapa yang bisa di-cover kerusakan puasa, seberapa yang bisa di-cover oleh zakat fitrah itu juga sudah punya kadar, dan hanya Allah yang tahu hitungannya. Kalau puasa kita kerusakannya terlalu parah setiap hari, maka kita khawatir ginjal atau zakat fitrah yang akan menetralisir, yang menyempurnakan puasa itu tidak akan mampu, tidak akan impas gitu. Bahasa kita tidak akan impas. Kita khawatir. Maka secara zahir kita tingkatkan semangat kualitas puasa kita. Kalau wudhu ya tidak usah kumur misalkan seperti itu, untuk menjaga, berhati-hati. Ibu-ibu itu kalau masak boleh, Bu, dijilat itu boleh, dirasakan oh asin, oh pedas sudah, tapi nggak boleh ditelan, Bu. Kalau sudah ditelan itu sudah beda urusannya, Bu. Itu sudah lain urusannya. Boleh dijilat itu, tapi dilepeh lagi. Nah, itu. Tetapi bapak-bapak tidak usah ikut-ikutan ibu-ibu, ikut ngicipin, nggak usah ya. Itu hanya urgent, itu hanya rescue, darurat itu. Bapak-bapak tidak usah. Wudhu pun karena kumur itu tidak merupakan syarat rukun wudhu, ya nggak usah kumur kalau bisa. Karena nanti mulut kita ini basah mengandung air, terus kita nelan ludah, ya kan seperti orang minum. Kalau bisa tidak usah kumur itu. Demi apa? Menjaga kualitas zahir puasa kita. Nah, tidak kalah dari kualitas zahir puasa kita adalah kita jaga kualitas batin, kualitas spiritual. Yang punya TV waktu-waktu kosong kalau bisa matiin aja sudah, Bu. Itu banyak hahihi, nanti ada gosip dan lain sebagainya, banyak orang-orang yang tidak menutup aurat kita pandang, itu bisa merusak. Satu, kerugiannya waktu kita tersita untuk nonton. Kedua, secara ruhaniyah tadi itu bisa merusak itu. Ya, kita perbanyak baca Quran, atau kalau sudah capek betul mending tidur gitu. Kalau bisa, ini hal-hal yang bisa mencuri kualitas puasa kita hindari. Nah, An-Najah Musola ini adalah satu sarana untuk kita mengaplikasikan semangat kita siang puasa, malam qiyamul Ramadan. Ini satu hal yang sangat penting Ibu sekalian, agar malam-malam kita tidak mundur tarawihnya, tidak barisannya tidak maju, tidak maju. Man qoma ma'al iman, man qoma ma'al imam. Barang siapa yang tarawih bersama imam hatta yang syarifa, sampai acara tarawih itu selesai, sampai imamnya berpaling dan pergi, kutibalahu qiyamul lailatan, maka baginya ditulis sholat qiyamul lail semalam suntuk. Wah, ini luar biasa. Habis ini sholat witir kita berjamaah, berarti sampai kita selesai, saya berpaling pulang, itu berarti sudah selesai. Maka kutibalahu qiyamul lailatan. Pulang dari sini ibu-ibu rujaan, bapak minum kopi ya sambil apalah begitu, sambil ngisis. Kita zahirnya minum kopi, ibu zahirnya rujaan atau pidil-pidil untuk persiapan sahur, tetapi tulisan di lauh mahfud adalah qiyamul lail, Bu. Wah, ini luar biasa. Sering saya bikin analogi yang agak jorok, Pak. Tekaklah kita ada di kamar kecil BAB, tulisannya tetap qiyamul lailatan, tetap kita dinilai sholat malam gitu. Perak apa? Perak sholat taraweh bersama imam jamaah seperti ini hatta yan syarifa, sampai selesai. Kutibalahu qiyamul lailatan. Nah,
10 hari pertama, 10 hari kedua adalah amunisi kita, adalah tester kita, adalah training kita untuk uji vitalitas kita untuk menghadapi 10 akhir Ramadan. Nanti 10 akhir Ramadan, Masya Allah, ini Bapak Ibu, nanti insya Allah saya tanggal 17 masih kesini lagi, insya Allah. Itu nanti ada formula-formula bagaimana manusia bisa dipastikan dapat Lailatul Qadar. Insya Allah akan kita sampaikan nanti di kesempatan yang akan datang. Cukup sekian. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.